Meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Pengertian qada dan qadar. Qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah berarti segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan, sedangkan menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Menurut Yasin, iman kepada qada dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Hajj ayat 70 yang memiliki arti, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasannya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab lauh mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Hadid ayat 22. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab lauh mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim wajib mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang buruk. Iman kepada qada dan qadar meliputi 4 prinsip, yaitu yang pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim, tidak berpermulaan, dan Dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala telah tertulis di lauh mahfuz. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Yang keempat, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Qada dan qadar biasa disebut dengan satu kata, yaitu takdir. Firman Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arti, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Quran surah Yunus ayat 44. Dalil-dalil tentang qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang qada dan qadar melalui firman-firman-Nya dan juga dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya menyatakan hal-hal berikut. Yang pertama, dalil Al-Qur'an. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Quran surah Al-Qamar ayat 49. Tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab lauh mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Hadid ayat 22. Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Quran surah Al-Isra ayat 13. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Quran surah At-Taghabun ayat 11. Dalil As-Sunnah, hadis Rasulullah. Adapun penjelasan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang qada dan qadar antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah hadis berikut ini.
Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian berubah menjadi alaqah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mudghah selama 40 hari, kemudian malaikat dikirim kepadanya, kemudian malaikat meniup kepadanya. Dan malaikat tersebut diperintahkan 4 hal, yaitu menuliskan rezekinya, menuliskan ajalnya, menuliskan amal perbuatannya, dan menuliskan apakah ia celaka atau bahagia. Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni surga, hingga ketika jaraknya dengan surga cuma 1 lengan, tiba-tiba ketetapan berlaku padanya, kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka, dan ia pun masuk neraka. Sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka, hingga ketika jaraknya dengan neraka cuma 1 lengan, tiba-tiba ketetapan berlaku padanya, kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni surga, dan ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mengenai hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar, doa dan tawakal, para ulama berpendapat bahwa takdir itu ada 2 macam. Yang pertama, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya, apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. Takdir yang kedua, yaitu takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Misalnya, ada orang yang lahirnya dengan mata putih atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapaknya berkulit putih, dan sebagainya. Beriman kepada takdir selalu terkait dengan 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisahkan. Keempat hal itu adalah sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtiar, doa, dan tawakal. Hikmah beriman kepada qada dan qadar, yaitu semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dan ikhtiar yang sungguh-sungguh, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha, sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan, dan menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala